masa banyak perubahan itu sering sih merasa kesepian. Misalnya nggak ngomong sama teman seharian, pasti gue kesepian. Terlalu terfokus pada rutinitasnya sehingga melupakan kebutuhan pasangannya. Halo, saya Inti Saida, psikolog dari Insight Psikologi. Buat kamu yang ingin konsultasi kesehatan mental dewasa, anak, atau pranikah, bisa banget untuk cari tahu di insightpsikologi.com. Dan jangan lupa follow IG-nya di @insightpsikologi. Kesepian. Kesepian adalah emosi negatif yang mungkin lagi kita rasain saat ini. Gak terkoneksi dengan orang lain, harapan kita dengan kenyataan yang beda bisa jadi penyebabnya. Jadinya muncul rasa kecewa, depresi, sampai putus asa. Pas masuk kuliah, pergaulannya banyak, tapi banyak yang aku nggak tahu karena aku pindah ke kota lain. Masa banyak perubahan itu sering sih merasa kesepian. Kalau lagi malam, kalau lagi sendiri, terus cari temen, terus cari orang yang kita bisa curhat lah, bisa relate gitu. Kesepian itu perasaan dan pikiran subjektif gitu ya. Jadi bisa saja nih orang yang berada di keramaian atau mungkin nggak hanya sendiri gitu ya atau belum punya pasangan, bisa saja walaupun sudah punya pasangan dia akan merasa kesepian. Jadi biasanya kalau yang memiliki pasangan lalu merasa kesepian, itu diantaranya pertama-tama sih yang paling utama biasanya dari diri sendiri dulu gitu. Orang-orang yang merasa tidak percaya diri atau sebelum memulai suatu hubungan tuh merasa ada kebutuhannya belum terpenuhi dan berharap pasangannya bisa memenuhi gitu. Tapi ketika pada kenyataannya pasangannya dinilai tidak bisa memenuhi kebutuhannya gitu ya, dia akan merasa kecewa, lalu nanti pada akhirnya merasa kesepian gitu. Itu salah satu faktornya. Yang lain lagi bisa juga kalau misalnya sudah menikah terus merasa kesepian, bisa jadi dari faktor komunikasi atau belum menemukan cara komunikasi yang efektif gitu ya. Mungkin sudah sering ngobrol gitu ya, tapi malah jadi konflik. Jadi lama-lama merasa jauh dari pasangannya, jadinya tidak terjadi atau tidak terjalin komunikasi sehingga akhirnya sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Terlalu terfokus pada rutinitasnya sehingga melupakan kebutuhan pasangannya. Ketika kita merasa kesepian, biasanya tubuh kita secara fisik juga akan berpengaruh gitu ya. Jadi tidak hanya secara psikologis kita merasakan tadi putus asa, lalu tidak berharga gitu ya dan lain sebagainya, tapi secara fisik juga bisa berpengaruh karena ada hormon kortisol nih. Kortisol kita semakin meningkat, kita jadi cemas, depresi. Nah, kalau kita tahu gitu ya, orang stres, orang depresi, orang cemas biasanya tuh kaitannya sama nafasnya yang tidak teratur, lalu detak jantung tidak teratur. Bisa jadi kalau kita biasanya suka mendengar istilah psikosomatis, jadi kondisi psikologis bisa menyebabkan kondisi kesehatan yang menurun. Itu akan menurunkan imunitas tubuh kita. Apakah hampa dan kesepian itu hal yang sama? Misalnya nggak ngomong sama teman seharian, pasti gue kesepian. Jadi ya aware aja dan ngelakuin hal yang bakal bikin lu merasa connected. Bahkan walaupun saat pandemi nggak bisa ketemu orang, mungkin bisa voice call atau bisa WhatsApp. Setidaknya satu orang yang bisa menemani kita gitu ya. Emptiness itu sebenarnya bagian dari loneliness gitu. Jadi ketika kita merasa sepi gitu, kesepian atau loneliness biasanya nanti bisa bertambah atau efeknya bisa jadi emptiness, jadi kosong gitu. Nah kalau loneliness itu biasanya temporary, seperti ombak gitu ya. Jadi kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi gitu. Tapi kalau emptiness biasanya cenderung menetap kalau kita tidak tahu sumber dari kekosongan itu sendiri gitu. Nah kalau loneliness tuh biasanya triggernya atau pemicunya misalnya kita kehilangan pasangan dari seorang ibu gitu, seorang ibu rumah tangga yang tadinya misalnya sebagian besar kegiatannya atau hidupnya tuh mengurusi kegiatan anak-anaknya. Nah semakin lama semakin besar anak-anaknya, semakin mandiri, semakin banyak kegiatan di luar rumah,
Jadi dia merasa empty. Anaknya tetap ada gitu ya, bukan akhirnya berpisah secara fisik, tapi akhirnya dia merasa kosong karena dia tidak punya kegiatan lain gitu. Kesepian emang bukan hal yang sepele. Bahkan, Jepang nunjuk menteri baru untuk nanganin kasus bunuh diri akibat kesepian, yang angkanya melonjak 82,6% sejak Oktober 2020. Kita tahu kalau kesepian itu nggak enak banget, tapi kita bisa ngatasin rasa itu. Caranya, sadari rasa sepi itu sendiri, bukan ditolak, apalagi diabaikan. Sehingga kita bisa nerima kondisi diri kita saat ini. Habis itu kita bisa hubungin orang yang kita percaya buat ngobrol, atau cari teman di komunitas baru. Lakuin hobi atau menulis jurnal, yang jelas usahain untuk nggak menutup diri. Nah, gimana dengan respons dan penilaian orang lain terhadap kita? Nggak perlu kita pusingin, karena itu di luar kontrol kita. Sebaiknya kita fokus aja sama reaksi dan sikap kita. Nah, ketika kita tahu ada rasa yang tidak nyaman di diri kita sadar, oh ini kayaknya udah ganggu deh kehidupan saya jadi gak bisa beraktivitas, saya jadi gak punya energi positif, saya jadi tidak termotivasi gitu ya. Bisa jadi tadi karena kesepian itu tadi, baik orang-orang yang kita percaya di sekeliling kita, lingkungan sekitar kita gitu, atau gak ada yang bisa membantu kita, pergilah ke ahlinya gitu ya, dalam hal ini ke psikolog atau psikiater. Jangan takut untuk bercerita, jangan takut untuk share pengalaman kamu, karena kesepian itu bukan hal yang tabu. Untuk mengenali diri kita sendiri dan mengenali keterbatasan kita sebagai manusia, karena semua orang pasti memiliki need yang berbeda. Kalau lebih mengenali diri sendiri, kita akan lebih tahu bagaimana kita bisa mencukupi diri sendiri.